Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Biding Laut, Jelmaan Nyi Roro Kidul. Alkisah teman, si Raja Batak memiliki dua keturunan. Yang pertama bernama Guru Tatea Bulan, lalu lahirlah adiknya Raja Isumbaon. Dikisahkan teman, Guru Tatea Bulan menikah dengan si Boru Baso Bolon, dan dari pernikahan itu mereka memiliki 10 orang anak, 5 putra dan 5 putri. Demikianlah nama anak-anak mereka. Yang pertama Raja Uti, atau si Raja Biak-Biak, Raja Sugumeleng-Geleng tanpa keturunan. Yang kedua Tuan Saribu Raja, keturunannya Pasaribu. Yang ketiga Limbong Mulana, keturunannya Limbong. Yang keempat Sagala Raja, keturunannya Sagala. Yang kelima Silau Raja, keturunannya Malau, Manik, Ambarita, dan Gurni. Nama anaknya yang putri, yang pertama si Boru Biding Laut. Ini yang diyakini sebagai Nyi Roro Kidul. Yang kedua si Boru Pareme. Yang ketiga si Boru Anting Sambungan. Yang keempat Sinta Haumasan. Yang kelima si Boru Nantinjo. Iya teman, Raja Uti terlahir dengan tangan dan kaki yang pendek. Namun hal itu tidak membuatnya sedih. Merasa memiliki kekurangan, dia berkata pada ayah dan ibunya hendak menjadi pertapa yang selalu menyembah pada mula jadi Nabolon. Di antara adik-adiknya, hanya Biding Laut yang dekat dengan Raja Uti. Setelah Guru Tatea Bulan dan istrinya meninggal, Raja Uti tak mungkin bisa merawat adik-adiknya lantaran sudah menjadi pertapa. Tugas itu diserahkan kepada Saribu Raja. Namun di tengah perjalanan kehidupan, Saribu Raja ternyata jatuh cinta dengan adik kandungnya sendiri, si Boru Pareme. Skandal tersebut jelas dianggap aib bagi keluarga. Saribu Raja dan Boru Pareme membuat berang dua adik lelaki mereka, Limbong Mulana dan Sagala Raja, yang akhirnya hendak membunuh mereka, sebab mereka memiliki cinta terlarang. Mendengar hal itu teman, Silau Raja segera memberitahukan kakaknya Saribu Raja agar pergi dari kampung halaman mereka. Nah teman, dua kakak beradik saling jatuh hati ini pun akhirnya dipisahkan. Pareme bersembunyi di hutan, sementara Saribu Raja pergi tak tahu rimbanya. Mendengar hal ini, Biding Laut menangis melihat keluarganya tercerai berai. Ya, dia bermaksud menyatukan kembali dan harus mencari Saribu Raja yang menghilang jejaknya. Singkat cerita teman, lautan barat disusuri Biding Laut. Namun adiknya tak kunjung ketemu. Onak Duri harus dihadapinya, termasuk harus melawan sekelompok pemuda yang hendak memperkosanya. Ya, sebab Biding Laut dikenal amat cantik. Di tengah kekerasan seksual itu, Biding Laut disiksa dan dilempar ke Samudra Hindia yang ganas. Namun dia masih bernafas. Ombak membawanya hingga ke suatu tempat yang kini diberi nama Pelabuhan Ratu. Ya, tempat Ratu Kidul bersandar setelah mengarungi lautan. Singkat cerita teman, di Pelabuhan Ratu, Biding Laut bertemu dengan seorang raja bernama Raja Sansakti.
penguasa Andaran atau Pangandaran. Akhirnya dia bekerja untuk Sang Sakti. Karena keluruhan dan kecantikannya, Biding Laut dipercaya oleh Sang Sakti mewarisi ilmu-ilmunya. Namun teman, benih cinta antara Sang Sakti dan Biding Laut tidak terelakkan. Ya, jadilah dia permaisuri kerajaan Andaran yang sakti. Dan dari percintaan tersebut, lahirlah seorang anak perempuan yang kelak dikenal sebagai Nyi Blorong. Nah teman, atas dasar iri hati dan dengki, beberapa hulu balang dan panglima perang kerajaan mendapat hasutan dari dayang-dayang Sang Sakti. Akhirnya Raja Sang Sakti dibunuh. Biding Laut menyaksikan suaminya dibantai. Dia pun marah besar dan mengutuk isi kerajaan Andaran musnah ditelan gelombang. Sambil bersumpah serapah, Biding Laut terjun ke pantai selatan. Orang-orang mengira dia sudah mati, namun ternyata gelombang besar datang dan di atasnya Biding Laut menaiki kereta kencana, menghabisi mereka yang sudah membunuh suaminya.